puasa. Sekarang tinggal lanjutannya daripada bab puasa. Bab yad'u bihi idza sadafa lailatul qadar. Apa yang mesti kita ucapkan di dalam doa kita ketika kita menjumpai daripada Lailatul Qadar, halaman 173 udah. Roina bil asniya dal-sahihah fi kitab Tirmidzi wal Nasa'i, di dalam sanad yang sahih, ya dua sanad yang sahih, yaitu kitab Imam Tirmidzi dan kitab Imam Nasa'i. Wa Ibnu Majah, ditambah juga kitab Ibnu Majah wa ghairaha, dan kitab-kitab yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini betul Lailatul Qadari ma aku fiha. Ya Rasulullah, jika saja aku tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ya, apa yang mesti aku ucapkan di dalamnya? Maka berkata Rasulullah, quli, katakanlah oleh engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau semuanya, kalau jamaah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, anna itu artinya kami, anni itu artinya saya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai yang memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi kalau kita tahu nih malam Lailatul Qadar, ya, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 9 apa? 9 Februari. Iya, alhamdulillah bagus. 27 Rajab. 27 Rajab. Ya, kalau itu kan orang Eropa. Enggak main kata itu. Iya. Kalau itu orang Eropa ini malu. Ya begitu ya. 27 Rajab berarti kira-kira 31 atau 32 hari lagi kita berpuasa. Ya. Siap? Insya Allah. Insyaallah siap. Allah siap. Siap, siap. Siap kan makan? Siap. Benar. Nah, kalau ente tahu ini malam Lailatul Qadar, gimana ya doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau sendiri nanti. Ini kalau sendiri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun Tuhibbul afwa fa'fu anni. itu kan ada kalau yang sering baca jadi kan bilang mah tahu tuh. Ya, masa apa udah 10 tahun nanti jadi bilang. Baca teks saja juga mesti nyetet ya. Kan datangnya sebulan setahun sebulan sekali saja. Jadi iya lah, tiap bulan. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, begitu doanya. Kalau Tirmidzi hadis hasan sahih, dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan sahih. Wala ashabina rahimahullah, berkata para sahabat kami, yustahibu ay yuksiru fiha, disunatkan memperbanyak di dalamnya min hadzal doa, dengan doa ini yang tadi itu doanya ya. Kalau kita malam Lailatul Qadar doanya banyak. Malam Lailatul Qadar itu katanya malam apa? Malam Kamis, bukan? Malam Nuzulul Quran belum tentu juga. Malam Lailatul Qadar itu ya nggak bisa ditentukan waktunya. Ya, yang bisa mendapatkannya itu khusus orang-orang yang tertentu aja yang bisa tahu. Ya, orang yang tertentu yang bisa tahu.
Bahkan orang yang nggak tertentu aja ya dijadikan tertentu karena Allah memberikan rahmat kepadanya, memberikan keberkahannya sehingga dia tahu kok jadi malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi kita yang nggak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar, jaga dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan, kita jadikan itu malam Lailatul Qadar. Maka doanya semenjak awal bulan diumumin itu hilal udah ada, ya malamnya kita taraweh, doanya ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus terbanyak doa ini. Terus sampai malam kedua, sampai malam ke ada yang 29, ada yang ke-30 ya. Banyak doa ini. Kali aja nyangkut. Kalau ente udah nyangkut, ente dimaafin. Ente dimaafin. Kalau ente udah dimaafin, ente mau maafin aja juga insya Allah Allah kabulin. Gitu. Kalau maksud ente mau hidup di dunia yang enak, ya, begitu saudara. Ya. Jadi jaga itu malam. Terus ada ulama yang bilang malam-malam ganjil. Malam-malam kan? Malam-malam ganjil. Ya. Ada yang bilang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada yang bilang 10 malam di malam-malam ganjilnya, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kita yang nggak tahu apa-apa, ya, kita jaga dari awal sampai akhir. Kita jaga dari awal sampai tahu nyambut, ya, insya Allah, ya, pada malam itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Karena pasti Allah berikan kepastian itu di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Kepastian itu ada. Kepastian itu ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umur ente sampai 1000 bulan kagak sampai. Kalau yang tidak betul sekali ya dia. Udah mencakupi umurnya itu lebih. Ya. Apa lagi lanjutannya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikati warruh. Diturunkan kami turunkan, ya. Malaikat dan ruh. Bedain malaikat sama ruh. Siapa? Ruh itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril beserta para rombongan malaikat rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Penuh langit bumi dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dikomandoi oleh malaikat Jibril tuh malam itu. Karena jalur malaikat waroh rabbihim min kulli amrin, dengan izin Tuhan kalian membawakan perintah. Tiap-tiap perintahnya dibawa. Salamun iya kata lain fajar sejahtera salam, ya. Iya, yaitu apa namanya malam ini hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Makanya banyak doa ini, ya, banyak doa ini, jangan banyak doa yang lain. Ya, maksudnya doa yang lain di luar doa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Tahu kan doa yang lain? Tahu dan doa yang lain. Nanti nggak bisa sebutin doa di tempat kopi, ya. Kan ada ya, doa di tempat kopi ada ya. Beda dong. Doanya ada doa di tempat kopi apa? Ada doa kopi Allah mau balik lana di bawah jantana wakilnya. Gimana itu masih nggak paham juga. Begitu ya. Jadi perbanyak doa ini. Wa yastahibu qiraatul Quran, dan disunatkan kita memperbanyak bacaan Quran. Ya, kalau itu kita jaga, makanya orang kalau jangan heran nanti kalau bulan Ramadan itu
dari mulai siang malam suara Al-Quran sering terdengar. Ya. Karena itu orang mau kan mendapatkan faedahnya atau fadilahnya daripada bulan Ramadan ini, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi tadi banyak doa yang tadi, banyak baca Quran, wasair askar, dan segala daripada zikir apa aja ente, dari mulai la ilaha illallah terus sampai yang lainnya, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, terus apa aja zikir, subhanallah, alhamdulillah, semuanya habis itu zikir. Kan mesti sekolah sambil jalan kan bisa Allah subhanallah sambil jalan ke sekolah, sambil kerja, sambil masak, sambil motong kue, sambil motong sayuran, sambil itu apa namanya WA, ya sambil WA kan bisa kan. Akhirnya ditulis subhanallah yang dijawab alhamdulillah, kan enak kan, baik kan. Masya Allah, itu kan cuma jadi saksi nanti. Wah, ini penghuni surga sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Harus dari situ kan? Masya Allah. Yang baru masuk surga. Nah, tadi apa aja di malam itu kita bacakan, disunatkan untuk membacakan doa yang tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus banyakin daripada baca Quran, ya terus daripada banyak zikir, wa da'awatil mustahabah, yaitu doa-doa, banyak juga doa-doa yang disunatkan fil mawaqit syarifah, di tempat-tempat yang dikhususkan, ya seperti kalau kita insyaallah kalau mendapatkan daripada salah seorang dari kita atau salah semuanya daripada kita, kalau salah semuanya nolak, ya bisa sampai merasakan, menikmati puasa bulan Ramadan di Haramain, di Mekah dan Madinah, melaksanakan umroh Ramadan. Masya Allah, pahalanya siapa aja? Allah. Ya. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Duitnya dari mana? Ini urusan apa? Nanti kita coba aja. Nanti nggak usah pusing. Ya, nanti makan besok aja baru tentu tahu. Ada apaan? Wa qala sabaqo biyanuha bajamu'atan wa mufarriqah. Dan sungguhnya kami telah jelaskan secara gamblang, yaitu secara global keseluruhan, atau mufarriqah, atau apa namanya secara terperinci. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, astahibu ayyakuna tahadu fi yaumiha kajati hadahu fi lailatiha. Disunatkan oleh Imam Syafi'i, berkata beliau, disunatkan untuk menjaga daripada ibadah-ibadah di siang harinya seperti kalian beribadah di malam harinya. Jadi jangan kita ibadah malam harinya mentang-mentang Lailatul Qadar, tapi di siang harinya kendor. Jadi karena kenapa? Capek di malam harinya, pada siangnya tidur, katanya sunnah wajib. Ya, orang tidur hukumnya pahala apa? Bulan Ramadan beda ya. Tapi tidurnya mulai dari sahur sampai maghrib, sholat subuh enggak. Tidurnya orang berpuasa pahala. Tidurnya orang berpuasa berarti pahala. Tapi siapa itu? Patah ya. Kalau tidur mulu ya enggak juga kan. Begitu ya. Jadi niatkan ibadah baik siang dan malam. Ada nasah itulah daripada nas yang diajukan. Wa yastahibu ay yuksira fiha, dan disunatkan untuk memperbanyak di dalamnya bidat da'wati bimuhimatil muslimin, yaitu untuk doa-doa yang dapat apa namanya
mempermudah perkara-perkara kaum muslimin. Jadi kita doain jangan yang berdiri kita aja. Ya, doa juga untuk kaum muslimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kayak tadi ada doa juga, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Tadi yang mau tambahin, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ya untuk meridhoi aku untuk kepada jannahmu, kepada surgamu ya. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sikatnya api neraka. Berdoanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramadan ya. Kita udah kemarin udah bahas masalah Ramadan, puasanya, dan insya Allah kita berjanji sama diri kita Ramadan kali ini beda dengan Ramadan yang kemarin. Kalau Ramadan kemarin kita masih menelantarkannya, ya insya Allah Ramadan ini jangan ya. Karena kita nggak tahu kapan kita menunggu Ramadan lagi. Kalau kita sampai masuk Ramadan, alhamdulillah kita harus sampaikan ke Ramadan. Mungkin tahun depan Allah Ta'ala bisa, nggak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan lain. Maka manfaatkan Ramadan yang itu, Ramadan yang Allah kasih buat kita ini. Insya Allah nih sebulan lagi Allah kasih, kalau kita sempatkan untuk masuk Ramadan, manfaatin itu. Luar biasa Ramadan. Allah nggak berikan kepada umat-umat yang lain. Ramadan Allah nggak berikan kepada umat yang lain, khusus kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Keluar dari Ramadan dimaafkan semuanya, diampuni segala dosa-dosa kesalahan. Keluar Ramadan kita bahagia semuanya. Ada perasaan bahagia sih. Tapi ada orang-orang rasanya menderita karena lepas dari Ramadan, karena dia udah paham, tahu Ramadan itu. Bahkan dia ingin ya Allah jadikan semua hari di Ramadan. Tapi dia tahu kelebihan Ramadan. Yang meninggal di Ramadan tidak dihisab pada hari itu di kuburan. Enggak, maksudnya enggak ditanyain, diperkarain di kuburan sampai nunggu Ramadan berakhir. Semuanya saya tanya diikat ya. Katanya diikat ya. Ya bener. Saya tadi kok masih ada? Siap. Ya nggak salah. Nggak puasa. Nggak puasa. Ayo. Itu dia saya tanya. Ya itu dia saya tanya. Baik. Pada saya solihin ya, sebagaimana orang-orang yang soleh dan orang-orang hamba Allah al-arifin yang arif melaksanakan yang tadi, yaitu doanya tadi, terus baca Quran, zikir, banyak zikir, dan doa-doa yang baik-baik. Dan jangan lupa selipkan doa untuk kemaslahatan kaum muslimin. Babul askari fil i'tikaf, zikir-zikir di dalam i'tikaf. I'tikaf itu apa? Berdiam diri ya, berdiam diri. I'tikaf itu diam diri. Yastahilu ayyak sarufihi min tilawatil Quran wa ghairihi minal askar. Disunatkan ketika kita beriktikaf yaitu membaca Al-Quran dan yang lainnya daripada zikir-zikir. Jadi di dalam masjid itu kalau kita iktikaf jangan yang lain-lain, jangan main handphone. Ya, boleh main handphone, buka aplikasi Al-Quran.
Ya. Boleh main handphone, buka tentang apa namanya kabar-kabar tentang sejarah baginda Rasulullah, dan itu apa itikaf itu? Saya ada pernah ada yang itikaf? Dulu kali pernah. Nanti tikap di gereja. Mesti lah. Masih nggak pernah main tadi ya? Yes. Kecil kuno. Kalau kita itikaf kan, saya itikaf di Masjidil Haram. Amin. Ya Allah. Gue ikut. Mau. Gue ikut kan? Ayo. Mau. Motornya ada motor. Oh ikut. Pakai sepatu. Insya Allah ya kita semua, insya Allah bisa itikaf di Masjidil Haram. Haramain, ya Haramain itu artinya dua masjid. Ya, insya Allah tambah satu lagi Masjidil Aqsa. Dua kita itikaf di masjidnya. Masya Allah, itikaf kita di masjidnya. Ya, dua. Tapi enggak kok. Kalau Ramadan kayaknya nggak pernah. Insya Allah ya. Itu habis puasa ya, bulan puasa. Kita lanjut ke bab yang apa namanya mayat lagi. Itu mayat sampai panjang. Ya, karena kenapa? Karena ente nggak ngerasain jadi mayat. Ya, ente ngerasain jadi mayat, pernah jadi mayat. Babnya panjang makanya. Biar ente tahu ketika ente udah jadi mayat begini, babnya panjang, gitu. Ya, jadi makanya diungkapin di sini babnya panjang. Jadi ketika ente jadi mayat kan nanya-nanya lagi. Oh, panjang itu begitu kan? Oh ditanya udah tahu jawabannya. Ya, apa aja? Belum tahu kan ini mau jelasin. Iya. Boleh ya terus. Bab jawazi alami ashabil mayyit wa qaribatihi wa bi mautihi wa karatin na'ai. Dibolehkan memberitahukan kepada para sahabat tentang kematian seseorang atau kerabat-kerabatnya daripada si mayit. Wakariha dan makruh hukumnya nahyu itu apa? Wandu dengan hayang. Mengungkapkan rasa kesedihan yang berlebihan seperti rasa sedihnya orang-orang jahiliyah, ya, bela sungkawa kalau bahasa Indonesianya, mengungkapkan rasa bela sungkawa yang berlebihan. Apa ya? Gimana? Iya benar. Nihaya peniyah apa ya? Nihaya peniyah. Ya nahyu sama nahyu. Bahasanya banyak. Rawaina fi kitab Tirmidzi, dalam kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah. An Huzaifah daripada Huzaifah sahabat Rasulullah SAW qala idza mitu, berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, ketika aku mati, para tu'adzan bi, jangan diumumin ahadan kepada seseorang pun. Jangan, jadi kalau dia mati jangan dikasih tahu sama orang lain. Ini apa yang guna nahyan. Sesungguhnya aku hanya saja khawatir, ya, akan berlaku nahyu, ya, yaitu nanti. Pak ini sangat itu Rasulullah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah yanha anin nahya, janganlah berbuat nahyu, ya. Qala Tirmidzi hadis hasan. Hadisnya hasan. Warawaina fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
iyakum wan nahya, jangan kalian melakukan nahya. Fa inna nahya min amalil jahiliyah, karena sesungguhnya nahya itu adalah amalnya orang jahiliyah. Wa fi riwayati an Abdullah walam yarfa'u, dan diriwayatkan oleh Abdullah dan tidak dirafah. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, ada sah minal marfu', ya ini sahih daripada marfu'nya. Wa dhaif Tirmidzi riwayatain, dan didoaifkan oleh Imam Tirmidzi dua riwayat yang tadi disebutkan, didoaifkan oleh Imam Tirmidzi. Riwayat Nabi Sahihin dalam diriwayatkan oleh dalam kitab Sahihin, yaitu Bukhari dan Muslim. Ada Rasulullah SAW na'yun najasi ila ashabi. Rasulullah SAW mengucapkan belasungkawa, mengucapkan nahyu kepada Najasi, ya, kepada sahabatnya. Waraina fi sahih, diriwayatkan dalam dua kitab yang sahih, ada Nabi SAW qala fi maiti dafanu bil lail, dikatakan atau berkata Nabi SAW kepada yang telah dikuburkan tadi malam, walau ya'launi, padahal tidak dikasih tahu kepada Rasulullah bahwa mayatnya sudah dikubur. Jadi ada orang yang sudah dikubur, terus baru dikasih tahu kepada Rasulullah si fulan meninggal begitu. Maka Rasulullah mengatakan, afala kuntum adzantumuni bi, ya, kenapa engkau tidak mengasih tahu aku sebelumnya, gitu maksudnya. Tapi Rasulullah tetap mengucapkan belasungkawa. Qala ulama ilmu hakim, para ulama yang muhakkikun, wal ansaruna min ashabina, dan kebanyakan daripada sahabat-sahabat kami, wa ghairihim, dan yang lainnya, yustahibu i'lamu ahlal mayit, disunatkan untuk memberitahukan kepada keluarga mayit, wa qarabatih, dan kerabat-kerabatnya, wa asdaqaiha li hazainil hadisin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kedua hadis yang tadi. Jadi kalau ada orang mati, sampaikan, beritahukan kepada pertama keluarganya, ya. Misalnya ada orang tua meninggal mati sendiri, ya, ditahu anaknya, pokoknya, tapi anaknya di luar negeri sekedar kasih tahu, gitu, disunahkan untuk kasih tahu keluarganya. Kalau di sini ada misalnya ada keluarga yang lainnya, kerabatnya, misalnya kakaknya kah, adiknya, atau ponakannya, atau cucunya, kasih tahu, ya. Jadi kita kalau jadi tenaga begitu, jangan bertahun-tahun ada keluarganya udah sholat kuburin aja. Jangan begitu, kasih tahu dulu, usahakan untuk kasih tahu. Tapi kalau orangnya nggak bergaul, diam aja, ya udah terpaksa, gitu kan. Ya udah kita bikin, kita sholatin, kita mandikan mayit, sholatin, kuburin, begitu, ya. Jadi paling nggak dikasih tahu. Kalau dikatakan an-nahyu nahya anhu, nahyu yang dilarang itu adalah innama huwa nahyu jahiliyah, yaitu nahyu jahiliyah. Wa kana adatuhum idza mata minhum syarifun, jika ada yang mati daripada kalangan orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya kah, orang-orang pejabat kah yang mati, ya, ba'surokaban ilal qabail yaqul, maka dia keliling daripada kampung sambil mengucapkan, kalau ada orang pejabat mati, ya, apa, jadi ngasih tahunya begitu. Kalau orang jadi dia keliling kampung. Lalu apa yang dikatakan? Nah ya fulan, celaka kalian, si fulan udah mati. Misalnya saya pernah di Gausa dia. Awyana ya Arab, celaka kalian bangsa Arab. Ayah halakatil Arab, di mana fulan.
celaka kalian bangsa Arab, karena sebulan udah mati. Sama pilih kampung, celaka kalian bangsa Arab, karena sebulan udah mati. Jadi kasih tahu itu, nah itu nggak boleh, Karena apa? Karena mendoakan yang nggak baik kepada orang-orang lain yang masih hidup. Ya begitu. Jadi nggak boleh. Kalau diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Pulang pada umur sekian. Ya. Alamatnya, jangan lupa alamatnya. Ya. Pada hari ini jam segini. Ya. Alamatnya, jenazah disemayamkan di mana? Nggak tahu ya. Minta sama dia yang kita tolong ya. Kan sudah bekerja dan tolong semayamkan di mana nih? Nanti dikuburin di sini pada jam sekian itu setelah sholat raya setelah sholat raya begitu saudara ya. Nah begitu. Jadi kalau kita ngasih pengumuman, ngasih beritahuan, jangan baca pandang orang. Ya, siapapun kita kasih tahu. Ya, entahkah itu orang penggede atau orang kecil, kasih tahu. Wajah sahabilah wajah sahibil hawi di dalam kitab Al-Hawi. Bin asabilah wajahin dikatakan oleh daripada sahabat-sahabat kami ya dia ashabina yang memutuskan daripada sahabat-sahabat juga itu fi astahababa idana bil mayyit mensunatkan untuk mengumumkan ya atas meninggalnya wa isya'ata mautiha bin nadahi wal iqlam, baik itu pemberitahuannya secara seruan atau secara pemberitahuan aja. Fatahiba dzalika ba'dhum lil mayyitil gharibi wal gharib. Yang lainnya berpendapat bahwa hanya kepada keluarganya aja. Pada keluarganya aja yang dikasih tahu. Jadi kalau nanti ada yang meninggal, bukan keluarga yang dikasih tahu. Oh ini nih. Jadi masih ada hubungan itu kan? Udah masih ada. Itu paman aneh meninggal lagi. Jadi cuma keluarganya aja. Jadi 28. Ada yang bilang semuanya kasih tahu boleh. Penduduk sekitar. Ada yang keluarganya aja, gitu kan? Ada yang keluarganya aja yang kasih tahu. Yustahibul dzalika lil gharib wala yustahibul lil ghairi. Disunatkan yang demikian tadi yaitu untuk orang-orang, jadi pengumuman itu disunatkan juga dikasih tahu untuk orang-orang yang kita nggak tahu siapa ini orang. Tahu ada orang luar datang ke sini meninggal, kasih tahu juga diumumin. Diumumin, disunatkan. Nah itu perlakuan terhadap mayit. Ya. Jadi nanti kalau jangan ributnya aja. Pertama kasih tahu dulu sama pengurus wilayah seperti RT, RW, kasih tahu. Ya, Pak RT ini ada yang ini, ada yang meninggal sini kita nggak tahu nih siapa ini. Coba periksa dompetnya. Ada dompetnya Pak RT. Duitnya ada berapa? Ya, kalau KTP-nya mana? Duitnya ada berapa? Ya alamatnya mana nih? Nggak ada. Cuma ada duitnya doang. Kalau duitnya nanti bakal pembiayaan atau disedekahin atau disimpan dulu. Kali aja ada ketemu keluarganya, duit dikasih sama keluarganya. Lalu pengurusan itulah kewajiban orang-orang muslim di sekitar daripada tempatnya si mayat. Fardu apa namanya? Fardu kifayah. Makanya sholat jenazah itu niatnya gimana? Mayit, fardu kifayah, itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Fardu kifayah apa? Fardu ain apa? Fardu ain wajib.
Ya wajib, fardu juga wajib. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain seperti apa? Wajib dilaksanakan tidak boleh Fardu ain seperti apa? Apa itu fardu ain? Doain sholat. Sholat apa? Waktu. Lima waktu fardu ain. Artinya urusannya sama ente sendiri. Kalau ente nggak laksanain, ente dosa. Dosa sendiri. Dosa sendiri. Kalau fardu kifayah, iya. Kalau kalian sholatin, dosa di kampung. Bener Pak Haji? Iya, fardu kifayah gini. Maksudnya fardu kifayah, hukumnya fardu. Hukumnya wajib. Seperti sholat mayat. Kalau nggak ada orang satu kampung yang nyolatin ini mayat, maka dosanya untuk satu kampung. Satu orang aja yang nyolatin, maka satu kampung tertutupi. Tapi Pak Haji kalau kita sholat mayat nih, tapi mayatnya nggak ada, posisi kita di puncak Pak Haji. Sholat goib. Sholat goib Pak Haji. Tapi sholat naik juga Pak Haji sebetulnya. Nanti mau sholat apa? Sholat jenazah. Pasar marungnya kan lagi di puncak. Kalau siapa? Iya. Jadi sini membaca berarti. Gitu. Jadi kalau ada satu kampung kan nyolatin, maka satu kampung itu berdosa. Begitu namanya fardu kifayah. Ya. Paham sampai sini? Sampai sini paham. Ya. Wal muhtar, tapi yang lebih masyhur itu yang terkenal adalah istihada baru mutlak tidak karena penjelasan i'lam, yaitu dikasih tahu kepada seluruhnya, hanya sekedar pemberitahuan aja saja ya. Pemberitahuannya itu pakai yang benar, jangan yang enggak pakai soal masjid soalnya. Ya kan, ente makanya fungsinya masjid itu, ya itu seperti itu juga. Ya bukan sekedar di sini ajan aja. Makanya speaker ajan jangan dikecilin. Ya, ajan dikecilin, pengumuman lain digedein. Kan ada kan begitu ya? Ada. Ajan dikecilin, jiran pengumuman itu aja. Bansos gede. Nah, bansos gede. Oh, Bapak kumpul. Wah, di lapangan mau ada bansos. Gede. Tapi giran aja dikecilin speakernya. Masjidnya jauh banget ya. Di kampung seberang kali. Masuk ke situ. Kecil banget. Ganggu katanya. Ya, kalau nggak ganggu kedengaran suara ajan, pindah ke tempat lain yang dimana itu bukan buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Pindah ke tempat lain yang dimana itu bukan buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak mau dengar suara ajan, ya pindah di mana? Neraka aja punya Allah, nanti mau kemana? Nggak ada. Makanya udah pasrah aja. Ya, ada yang bertanya kan? Itu bertanya, ini dari enggak? Itu benar ya? Itu pertanyaan. Ada tanya ya? Tanya ya tentang puasa. Tentang puasa nih. Ya, nanti ada pernah puasa belum? Udah Pak Haji. Udah. Kapan? Ini matiin aja.